Alhamdulillah, kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka menghadiri majelis taklim, yaitu majelis ilmu yang dimana Ihya Bainal Maghribain memiliki keutamaan yang luar biasa, menghidupkan antara waktu maghrib dengan isya. Selain kita berzikir, bermunajat, kita juga mencari ilmunya Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saat ini kita berada di bulan yang mulia dan di akhir penanggalan kalender Hijriah, termasuk di akhir Rebu di bulan Zulhijjah, ya, di tahun Hijriah 1443 Hijriah. Insyaallah di Rabu depan sudah dimasuk di awal Muharram 1444 Hijriah. Nah, karena itu sedikit sambil menunggu daripada guru kita Habib Ahmad sudah masuk di Jalan Polotangan tadi infonya yang saya dapat, ya. Sambil menunggu, ini penting untuk kita napak tilas sedikit, kita ikuti jejak salafun soleh kita, orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita, di antaranya di dalam menghidupkan pergantian tahun baru Islam, ya. Karena saat ini banyak orang yang telah kehilangan arah, kehilangan jati diri agamanya, tidak mengikuti orang tuanya, tidak mengikuti ulama-ulamanya, tidak mengikuti salafun solehnya, malah ikutin orang-orang baru, termasuk budaya-budaya baru, sehingga dia telah keluar dari agama Islam, ya, bahkan hanya statusnya saja yang Islam, tapi perlakuannya, kehidupannya semua telah keluar dari Islam, ya, termasuk di dalam menyikapi pergantian tahun baru, ya, dimana kalau kita lihat pergantian tahun baru orang-orang kafir, yaitu Masehi, banyak dihiasi dengan hura-hura pesta maksiat, tapi kalau dalam ajaran Islam kita tidak seperti itu. Biasanya apa tradisi ulama-ulama kita, orang-orang tua kita? Kita datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ngapain? Baca doa akhir tahun, berzikir, bermunajat, istighfar, mohon ampun menjelang pergantian tahun. Setelah pergantian tahun, kita sama-sama membaca doa awal tahun, berzikir, bermunajat, mudah-mudahan di tahun yang berikutnya Allah berikan kita kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, insya Allah kalau tidak salah menurut penanggalan kalender kita, hari Jumat besok ini 29 Juli merupakan akhir daripada penanggalan kalender Hijriah 1443, ya, insya Allah habis maghribnya itu sudah masuk ke 1444 Hijriah di awal Muharram. Nah, karena itu kalau di Masjid As-Saadah kita seperti biasa, ya, kita baca doa akhir tahun. Nanti insya Allah hari Jumat itu sore kita baca di Masjid As-Saadah menjelang maghrib, dari jam 5 kita beristighfar, bermunajat, ya, berzikir, mohon ampun, kemudian kita baca doa akhir tahun, kemudian setelah sholat maghrib kita baca doa awal tahun. Nah, inilah yang diajarkan oleh para salafun soleh kita sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menghidupkan tahun baru Islam untuk napak tilas, refleksi supaya hidup kita lebih baik, ya. Ini juga selaras bagaimana ketika adanya penanggalan kalender Hijriah di dalam Islam, karena dulu, ya, di zaman awal Nabi Muhammad itu penanggalan kalendernya belum mengikuti penanggalan kalender Hijriah, belum ada, masih mengikuti yang lainnya, orang-orang di luar Islam. Nah, setelah, ya, Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan dilanjutkan oleh yang berikutnya yaitu Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar ibn al-Khattab, ya. Dan di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab itu beliau mendapat sepucuk surat, ya, dari gubernur di Basrah kalau tidak salah, tentang adanya kegalauan penanggalan kalender saat itu, tentang ini, ya, bulan kapan termasuk saat itu. Nah, kegundahan itu, nah inilah hebatnya pemimpin dulu, khalifah zaman dulu, nggak kayak zaman sekarang main mutusin suatu hal tanpa musyawarah. Kita sudah punya lembaga perwakilan rakyat, ini nggak pakai dimusyawarahin, main dinaik-naikin aja segala macam, mutusin, ya. Giliran mau kampanye deketin rakyat, giliran udah naik rakyat dilupakan semua, banyak kayak begitu. Nah, khalifah dalam Islam nggak seperti itu. Dia kumpulkan para pembesar-pembesar Islam. Bagaimana nih setelah Nabi wafat, kita kok masih ikut penanggalan kalender di luar Islam? Karena teringat
sahabat dengan hadis Nabi Muhammad, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang saya mengikuti satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sudah saatnya umat Islam punya penanggalan kalender sendiri. Dikumpulkan oleh Khalifah Umar itu semua sahabat-sahabat Nabi, para pembesar-pembesar Islam semua ya dikumpulkan dan ditanya usulan-usulannya. Ada yang punya usulan saat itu sebaiknya penanggalan kalender Hijriyah kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi di bulan Maulid. Ada yang mengatakan dari mulai wafatnya Nabi, ada yang mulai Nabi lahir, Nabi wafat, Nabi menerima wahyu pas nuzulul Quran. Ada yang saat itu ada yang mengusulkan yaitu sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi sekaligus sepupu dari Nabi, Imam Ali karamullah wajhah, mengusulkan yaitu al-hijrah. Bagaimana kita penanggalan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya, dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Alasannya Imam Ali itu yufariqu bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Dimulai napaktilas hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah, membentuk daulah Islamiyah, membentuk pemerintahan Islam, membentuk sistem Islam yang lebih baik di Madinatul Munawwarah. Nah, saat itu usulan semua sahabat-sahabat ditampung oleh Khalifah Umar, dan yang diterima oleh Khalifah Umar saat itu yaitu usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saat itu fattafaqu ala zalik, semua sahabat dan para pembesar Islam setuju bahwa dimulai penanggalan kalender Islam yaitu pada penanggalan sesuai dengan hijrahnya Nabi. Makanya di dalam ajaran Islam kita dinamakan, saat ini kita kenal penanggalan kalender Islam kalender Hijriyah. Jadi artinya hari Jumat besok 1444 tahun yang lalu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah sejarah kurang lebih singkatnya ya. Nah, inilah hebatnya pemimpin dulu, ajak musyawarah. Ini pemimpin Islam seperti itu. Jangan kayak zaman sekarang banyak yang anti sama syariat Islam. Islam belum naik udah Islamfobia, dihantam mulu Islam radikal, radikul, ekstrim, apalah segala macam. Giliran duitnya diambil nggak? Giliran ajarannya nggak mau diambil, giliran zakatnya diurus, hajinya diambil, duitnya diurus, ekonomi syariahnya diambil, tapi giliran syariatnya Islam tentang sholat, ibadah dan yang lainnya semua mau dihancurkan, dicaur-baurkan. Kenapa? Karena inilah banyak UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, hebatnya pemimpin Islam nggak seperti itu. Makanya kalau mau solusi yang baik, kembali ke ajaran Islam. Ya, gampang. Kalau mau nanya bangsa ini gimana Bib, carut marut, mau gampang, kembali ke ajaran Islam. Lantas gimana saat ini Islam belum megang aja udah ditakut-takutin terus? Kan belum megang. Pernah nggak sih coba cari dalam sejarah bangsa ini Islam memegang penuh sesuai syariatnya? Udah pernah belum? Belum pernah. Tapi yang dihantam Islam mulu dari awal. Kemerdekaan Indonesia nggak ada sistem Islam diterapkan secara full, secara kafah, enggak. Tapi dihantam, dijelek-jelekan, ngikutin sistem demokrasi terpimpin ya, dan yang lain, ideologi yang lainnya, bukan tambah baik negara ini ya. Nah, makanya kita berdoa supaya ke depan paling tidak kita jaga keluarga kita jangan sampai rusak beragamanya. Nah, inilah sedikit penanggalan kalender Hijriyah ya, jadi menandakan 1444 tahun yang lalu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa usulan Imam Ali bin Abi Thalib yufariqu bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana perjuangan saudara-saudara kita saat itu kaum muhajirin ya bersama Nabi kita Muhammad SAW rela benar-benar ikut sami'na wa ata'na bersama Nabi kita Muhammad SAW ya, mau meninggalkan rumahnya, tanah tumpah darahnya ya, dari Mekah dia hijrah untuk mengikuti syariat Islam sampai tinggal di Madinah. Kita zaman sekarang ngomong doang, saya mau beragama Islam, ikut Islam, giliran udah mengangkut ekonomi goyang ya kan. Bahkan saat ini fenomena yang lagi marak nih luar biasa ya, kita jaga anak-anak kita nih. Makanya sesuai dengan hadis Nabi tadi, man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Jangan, kalau kita menyerupai suatu kaum kita akan termasuk golongan mereka. Ini pesan nih buat bapak-bapak di sini nih, ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga anak-anak kita nih. Saat ini yang lagi ramai apa? Maraknya apa kemarin tuh berita yang lagi ramai tentang apa? Citayam Fashion Week yang di Jakarta Pusat itu kan. Alhamdulillah kita banyak ulama-ulama protes sampai ke pemimpin daerah kita. Alhamdulillah mulai tadi atau mulai kemarin sudah mulai dilarang. Kenapa? Karena isinya ini hati-hati dengan statement para aparat dan pejabat kita yang mengatakan nggak apa-apa kebebasan
kreativitas, tapi jangan sampai kebebasan kreativitas yang kebablasan. Bebas dalam Islam ada aturannya. Jangan mengatasnamakan hak asasi manusia, tidak ada batasnya. Ya. Nah, alhamdulillah setelah banyak ulama-ulama protes, kalau nggak salah mulai kemarin ini hari udah mulai dilarang. Kenapa? Karena ternyata banyak bukan kreativitas yang muncul setelah itu, banyak ada penyusupan. Penyusupan apa? LGBT. Ada anak-anak yang berpakaian laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, bahkan dibela oleh sebagian media-media kufar yang lainnya yang condong terhadap liberal dan lain-lain. Oh, ini nggak apa-apa, kebebasan. Kebebasan apa? Merusak fitrah manusia, apakah itu kebebasan? Ini bukan kebebasan namanya, merusak fitrah manusia. Ya, alhamdulillah sekarang kalau nggak salah sudah mulai dilarang, udah nggak boleh ada lagi karena memang jelas. Bahkan alhamdulillah Pemprov DKI setelah diprotes punya usulannya luar biasa, bukan hanya melarang. Kalau ada yang jalan-jalan tetap itu laki pakai baju perempuan di Fashion Week itu di jalur apa itu namanya? Duku atas ya kalau nggak salah ya. SCBD itu kalau ada yang laki berpakaian perempuan, perempuan laki langsung diapain? Bawa ke panti sosial. Mestinya jangan bawa panti sosial, bawa pesantren 10 tahun jangan suruh pulang, biarin. Didik biar benar agamanya. Bapak-bapak juga ini mesti ingat didik anak-anaknya. Jangan kalah sama anak didiknya. Sama anak-anak sekarang lembek. Anak nakal dibanggain, nggak apa-apa anak gua bangga nakal. Salah. Orang tua kita dulu gimana? Anak nakal apa? Gembok, rantai. Ikat hukum. Harus tegas pendidikan terhadap anak. Nggak boleh kalah. Ini jangan orang tua zaman takut HAM, nggak ada HAM. Pendidikan dalam Islam, didik. Anak udah umur 10 tahun kalau kita nggak ajarin sholat, dosa tanggung jawab orang tuanya. Makanya banyak orang masuk neraka, sebab orang tua masuk neraka bukan sebab orang tua itu nggak beribadah, karena orang tua lalai mendidik anak-anak dalam rumah tangganya. Dia nggak mendidik istrinya, dia nggak mendidik anaknya untuk sholat dan dekat kepada Allah. Dibiarkan anaknya hidup dengan pergaulan bebas sampai na'udzubillah. Ahlan wa sahlan. Kita Habib Ahmad ya. Alhamdulillah, fadl Habib. Ya, tegasin dulu biar Habib Ahmad duduk dulu. Jadi ini penting, jaga ku anfusakum wa ahlikum, jaga anak-anak kita nih. Ya, dari fenomena yang baru ini jaga. Makanya nih pergantian tahun baru Islam, jadikan momentum Muharram ini 1444 Hijriah yang akan datang songsong hidup kita biar lebih baik lagi. Kalau yang kemarin malas sholatnya, besok harus lebih rajin sholatnya. Yang malas beribadahnya lebih rajin lagi. Yang kemarin mendidik anaknya lembek atau kurang dalam beragama, besok harus lebih kuat lagi. Ajarin anak-anaknya untuk ikut majelis-majelis ilmu, ya. Ajarin anak-anaknya untuk sekolah di madrasah, di pondok pesantren, ya. Jangan lebih bangga terhadap pendidikan gaya barat, akhirnya begitu anak itu rusak, baru nyesel. Bahkan nggak diajarin ke hadir majelis taklim, hadirin majelis ilmu, zikir, tahlil, maulid, begitu meninggal akhirnya nggak ada yang ngajiin tuh orang tuanya. Ada nggak saat ini seperti itu? Banyak. Mau kita kalau meninggal nggak di ngajiin sama orang tua kita, sama anak-anak kita, mau nggak? Nggak mau. Makanya kalau nggak mau, yuk masih ada kesempatan, masih kita ada sehat, ajarin anak-anak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir tahun Islam 1443 Hijriah Allah berikan kita nikmat dan berikan ampunan. Kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan di menyongsong yang baru kita bisa hidup lebih baik lagi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa zaka, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiyal ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلحنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء ولا الآل بكرم الشرفاء ولا الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسألك رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.